Gerak menggelinding adalah gabungan gerak translasi dan gerak rotasi yang dialami oleh suatu benda tegar. Benda tegar sendiri merupakan benda yang tidak berubah bentuk dan ukuran ketika diberikan momen gaya. Gerak menggelinding dapat terjadi pada benda yang berbentuk bulat seperti kelereng, bola, dan pensil. Gerak menggelinding dapat terjadi secara alami jika benda diletakkan pada lintasan yang miring. Syarat utama terjadinya gerak menggelinding jika permukaan alas tempat benda bergerak adalah kasar, sedangkan akan tergelincir jika permukaan alasnya licin. Sehingga agar benda dapat menggelinding, maka harus ada gaya gesek antara benda dan bidang sentuh. Gambar berikut menunjukkan perbedaan antara gerak translasi, rotasi, dan gerak menggelinding. Pada gambar pertama adalah benda bergerak translasi. Semua titik bergerak dengan kecepatan yang sama. Titik yang dimaksud adalah titik P, P aksen, dan CM. CM ini adalah pusat masanya. Roda diseret kemudian ia berpindah posisi. Hal ini tentu berbeda dengan gerak menggelinding. Pada gambar kedua yaitu gerak rotasi. Titik pusat atau pusat massa atau titik CM diam di tempat, sedangkan titik P dan P aksen bergerak dengan kecepatan tangensial atau kecepatan linier yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Hal ini ibarat roda tengah digantung dan berputar di tempat. Pada gambar ketiga adalah gerak menggelinding yang merupakan kolaborasi antara gerak rotasi dan translasi. Kita mendapati mula-mula titik P diam di tempat. Titik CM bergerak seolah-olah hendak memutari titik P. Begitu pula dengan titik P aksen. Hanya saja, semakin jauh jarak titik terhadap poros putar, akan semakin besar kecepatan tangensialnya. Titik P memiliki kecepatan 0, sedangkan P aksen memiliki kecepatan 2 kali kecepatan CM-nya. Karena gerak menggelinding merupakan kolaborasi antara gerak translasi dan gerak rotasi, maka persamaan matematis terkait dengannya selalu menggunakan kolaborasi antara dua gerakan ini. Untuk energi kinetik rotasi secara matematis dirumuskan dengan Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalau kita perhatikan persamaan ini mirip dengan persamaan energi kinetik pada gerak translasi, di mana pada gerak translasi kita mengenal persamaan Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, pada gerak rotasi massa ini kita ganti dengan momen inersia, sementara kecepatan linier diganti dengan kecepatan sudut omega, di mana Eka rot adalah energi kinetik rotasi dalam satuan joule, I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter persegi, omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Pada kasus menggelinding, energi kinetiknya merupakan penjumlahan antara energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Di sini kita bisa mengetahui kembali bahwa energi kinetik rotasi itu setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Hukum kekekalan energi mekanik pada kasus menggelinding. Persamaan matematisnya EP1 ditambah Eka rotasi 1 ditambah Eka translasi 1 sama dengan EP2 ditambah Eka rotasi 2 ditambah energi kinetik translasi 2. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah roda berbentuk silinder pejal berjari-jari 8 cm dan bermasa 4 kg. Jika roda tersebut diputar pada sumbunya dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon, maka energi kinetiknya adalah. Dari sini kita bisa mengetahui silinder pejal memiliki momen inersia sebesar I sama dengan setengah dikali M dikali R pangkat 2.
Dari soal, kita menemukan bahwa jari-jari silinder pejal bernilai 8 cm. Kita ubah ke dalam meter, berarti 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Massa dari silinder pejal sebesar 4 kg. M sama dengan 4 kg. Kemudian omega atau kecepatan sudut sebesar 2 radian per sekon. Energi kinetik rotasi dirumuskan dengan EK rotasi sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Kita cari I-nya terlebih dahulu, karena silinder pejal berarti setengah dikali M-nya 4 kg, R-nya 8 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. 4 dibagi 2 sisa 2. 8 pangkat 2 itu adalah 64, berarti 2 dikali 64 dikali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 128 kali 10 pangkat minus 4 kg meter persegi. Itu adalah momen inersianya. Dari momen inersia ini selanjutnya kita dapatkan energi kinetik rotasinya, yaitu setengah dikali I dikali omega kuadrat, sama dengan setengah dikali 128 kali 10 pangkat min 4 dikali omeganya sebesar 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 128 dibagi 2 itu adalah 64. Berarti 64 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 4. Jawabannya adalah 256 dikali 10 pangkat min 4 Joule atau 0,0256 Joule. Lanjut ke soal nomor 2. Batang homogen panjangnya 60 cm, jari-jari 30 cm, dan masanya 6 kg diputar melalui poros yang berada di tengah-tengah batang, seperti pada gambar. Besar kecepatan linear ujung batang adalah 8 meter per sekon. Besar energi kinetik rotasi batang itu adalah, di sini L sama dengan 60 cm, jari-jari R sama dengan 0,3 meter. 60 kita jadikan meter, berarti 0,6 ya. Kemudian masanya sudah dalam satuan kilogram sebesar 6 kg. Kemudian di sini ada kecepatan linear ya, atau V sebesar 8 meter per sekon. Oke, kita tulis dulu supaya lebih rapi. L sama dengan 0,6 meter, R sama dengan 0,3 meter, M sama dengan 6 kg, dan V sama dengan 8 meter per sekon. Karena kita ingin mencari energi kinetik rotasi, kita gunakan persamaan EK rotasi sama dengan setengah dikali I dikali omega pangkat 2. Di mana I di sini adalah momen inersia untuk batang homogen dengan poros di tengah, yaitu 1/12 mL pangkat 2. Kemudian omeganya kita ubah ke dalam persamaan yang ada hubungannya dengan V, itu sebesar V dibagi R pangkat 2. Dari sini kita bisa menyelesaikan setengah dikali 1/12 sama dengan 1/24. M-nya kita masukkan 6 kg, terus L-nya kita masukin 0,6 pangkat 2, dan V-nya 8 pangkat 2, R-nya 0,3 pangkat 2. Dari sini kita selesaikan satu-satu ya. 6 dengan 12 bisa dibagi, yaitu hasilnya 2 di bawah ya. Jadi setengah kali setengah sama dengan 1/4. Kemudian 0,6 pangkat 2 itu sama dengan 0,36. Sementara 8 dibagi 0,3 itu sama dengan 26,67 pangkat 2. 0,36 dibagi 4 itu adalah 0,09. 26,67 pangkat 2 hasilnya adalah 711,29. 0,09 dikali 711,29 adalah 64,01 Joule. Jadi jawabannya adalah 64,01. Lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah silinder pejal yang masanya 10 kg dan jari-jari 10 cm menggelinding dengan kecepatan 8 meter per sekon.
energi kinetik silinder itu adalah, oke, massa silinder kita data dulu sebesar 10 kg, jari-jarinya 10 cm, kita ubah ke meter sama dengan 0,1 meter, dan V sama dengan 8 meter per sekon. Karena kasusnya menggelinding, berarti energi kinetiknya adalah total penjumlahan dari energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Sementara energi kinetik rotasi sebesar setengah I omega kuadrat. Oke, ini kita jabarkan dulu. Gerak rotasinya diubah ke dalam besaran pada gerak lurus. I diubah menjadi setengah mr kuadrat karena berupa silinder pejal, dan omega kuadrat itu sama dengan V kuadrat dibagi R kuadrat. R kuadratnya bisa dicoret sehingga ketemu persamaan setengah mv kuadrat ditambah seperempat mv kuadrat. mv kuadratnya kita keluarkan, berarti setengah ditambah seperempat tutup kurung mv kuadrat itu sama dengan 3/4 mv kuadrat. Selanjutnya tinggal kita masukin aja angka-angka yang diketahui dari soal. 3/4 dikali 10 dikali 8 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 3/4 kali 10 itu sama dengan 30/4 dikali 64. 64 dibagi 4 itu 16, sementara 16 dikali 30 adalah 480 joule. Smart solution untuk soal ini yaitu dengan menggunakan persamaan energi kinetik kasus menggelinding, yaitu dalam kurung 1 plus K tutup kurung dikali setengah dikali M dikali V pangkat 2, di mana K adalah konstanta dari momen inersia benda tegar. Untuk silinder pejal, nilai K-nya kita tulis setengah sesuai dengan persamaan, yaitu setengah setengah M kali R pangkat 2. Kita tuliskan aja langsung, terus massanya kita tulis 10 kg, kemudian kecepatannya kita tulis 8 pangkat 2 sesuai soal. 1 ditambah setengah itu sama dengan 3/2. 3/2 dikali setengah dikali 10 dikali 64. 8 pangkat 2, 64. Nah, 64 dibagi 4 itu sama dengan 16. 16 dikali 3 sama dengan 480. Jadi jawabannya 480 joule, sama seperti sebelumnya ya. Soal nomor 4. Sebuah benda berbentuk silinder berongga bergerak menggelinding tanpa tergelincir mendaki bidang miring kasar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bidang miring itu memiliki sudut elevasi tangan alfa sebesar 0,75. Nah, itu berarti kita tulis tangan alfanya 0,75 atau 3/4. Percepatan gravitasi G itu 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis juga ya. Kecepatan benda itu berkurang menjadi 5 meter per sekon. Karena dia mendaki atau menaiki bidang miring, maka dia akan mengalami pengurangan kecepatan. Di situ kita tulis sebagai V2. V2 sama dengan 5 meter per sekon. Selanjutnya, yang ditanyakan dari soal ini adalah jarak pada bidang miring yang ditempuh benda tersebut sampai dengan kecepatannya menjadi 5 meter per sekon tadi. Itu yang ditanyakan. Oke, secara matematis ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik untuk kasus menggelinding. Persamaannya yaitu EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EK-nya di sini atau energi kinetiknya itu adalah energi kinetik kasus menggelinding, yaitu energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi, rumus smart solutionnya sudah dikasih ya. Jadi langsung aja nanti kita tulis seperti yang sudah disampaikan itu. Kemudian karena ini adalah kasus mendaki, jadi ilustrasinya benda atau silinder berongga ini bergerak dari dasar ke atas ya, dari dasar ke atas. Sehingga kalau dia bergerak dari dasar, ketinggian awalnya itu sama dengan 0. Jadi energi potensialnya di awal itu sama dengan 0.
Nah, seperti yang tadi disampaikan, energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi itu nilainya sama dengan dalam kurung 1 plus K dikali setengah MV kuadrat. Untuk silinder berongga nilai K-nya sama dengan 1, sehingga 1 ditambah 1 itu 2 kan, dikali setengah langsung kita tulis MV kuadrat. Kemudian EP2-nya kita tulis menjadi MGH2. Terus untuk energi kinetik total menggelinding di keadaan 2-nya juga sama, kita tulis MV2 kuadrat. Nah, di sini masanya bisa kita coret sehingga persamaan akhirnya menjadi V1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah V2 kuadrat. Di sini kita mencari H2 ya. Jadi V1-nya kita masukkan 10 pangkat 2 sama dengan 10 H2 ditambah 5 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100 sama dengan 10 H2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 25. 100 dikurang 25 sama dengan 75, berarti H2-nya sama dengan 75 dibagi 10 atau 7,5 meter. Pada soal ini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh pada bidang miring. Nah, di sini kita bisa minta bantuan tangan alfa untuk menyelesaikannya. Oke, kita perhatikan baik-baik segitiga di sini. Ketinggiannya kita tulis sebagai H2, terus jaraknya pada sisi bidang miringnya ini adalah S. Sudut kemiringannya theta. Kalau kita perhatikan, tangan theta itu kan 3/4. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa sin theta itu sama dengan 3/5. Kenapa? Karena ini sudah persamaan Pitagorasnya. Kalau misalnya salah satu sisinya itu 3 dan 4, maka bidang miringnya itu atau hipotenusanya bernilai 5. Kemudian sin theta dari gambar di atas ini adalah H2 dibagi S. Jadi kita tuliskan sin theta sama dengan 3/5 sama dengan H2 dibagi S. Sehingga 3/5 sama dengan H2 dibagi S, H2-nya 7,5 per S. Di sini kedua ruasnya bisa kita kali silang ya. 3S sama dengan 5 dikali 7,5. Sehingga S sama dengan 7,5 dikali 5 dibagi 3. 7,5 dibagi 3 itu 2,5. 2,5 dikali 5 sama dengan 12,5 meter. Itu jawabannya ya. Smart solution untuk soal ini yaitu kita bisa lihat dulu, ini aku kasih contohnya ya. Kalau misalnya bendanya berada di bidang miring, bergerak dari atas ke bawah dengan kecepatan awalnya itu 0, dan di sini kita bisa lihat kalau bergerak dari atas sampai dasar berarti H2-nya 0 dan kita pengen mencari nilai H1 atau V2. Berarti langsung aja kita tulis GH1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 plus K dikali setengah V2 kuadrat. Kita masih tetap menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik ya. Sehingga V2 kuadrat itu sama dengan 2GH1 dibagi 1 plus K. Ini adalah smart solution untuk mencari kecepatan pada keadaan 2-nya. Jika bendanya bergerak dari bawah ke atas di bidang miring atau mendaki, berarti H1-nya sama dengan 0, dan saat dia mencapai ketinggian maksimum, berarti kecepatan akhirnya 0. Berarti kita balik aja nih untuk mencari V1 kuadrat sama dengan 2GH2 dibagi 1 plus K. Kalau kita ingin mencari H2-nya, maka 1 plus K ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi H2 sama dengan 1 plus K dikali V1 kuadrat dibagi 2G. Smart solution ini hanya berlaku jika salah satu ketinggiannya itu sama dengan 0 dan salah satu kecepatannya juga sama dengan 0. Berikut adalah 2 soal latihan yang bisa kalian kerjakan untuk menambah skill berhitung kalian dan meningkatkan pemahaman kalian untuk materi menggelinding ini. Baik, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus belajar untuk mencapai cita-cita. Bye!